Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja mungkin pertanyaan kita, ini kan lagi rame nih pilkada. Kita bicara pada tingkat lokal dulu di tempat kita di Kabupaten Kota Baru. Ini kan pertarungan antara dua kandidat yang sama-sama petahana sebenarnya, ya, yang satu bupati, yang satu wakil bupati. Yang satu yaitu bupati didukung oleh semua parpol, yang satu didukung oleh rakyat katanya melalui jalur independen. Nah, tentu mengenai dukungan semua parpol, terjadinya koalisi full, koalisi gemuk. Artinya tidak ada satu partai pun di luar atau yang tidak mendukung salah satu calon. Nah, ini apakah wajar, Prof, muncul kekhawatiran akan terjadi tidak akan terjadi checks and balance gitu di dalam pemerintahan nanti. Nah, itu mungkin pertanyaan, mohon pandangan Prof untuk memulai pembicaraan ini. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentu di sana pagi menjelang siang dan setelah itu kita sholat Jumat. Banyak rekan-rekan yang bisa hadir di sini. Pilkada itu sebuah rejim di mana dipersilahkan kepada setiap warga negara untuk melakukan kompetisi. Jadi seperti kompetisi sepak bola. Kompetisi itu sebuah arena persaingan untuk mendapatkan keunggulan, perolehan suara. Jadi kata kuncinya adalah perolehan suara. Dalam proses persaingan itu berbagai tahapan administrasi dilakukan. Berbagai syarat mesti dipenuhi. Salah satu syarat yang penting adalah mendapatkan dukungan partai. Ya, dukungan partai. Untuk mendapatkan dukungan partai, lika-likunya luar biasa dan isu-isunya juga sangat luar biasa karena tidak hanya ditentukan oleh cabang, kemudian wilayah, tapi Dewan Pimpinan Pusat. Begitulah mekanisme partai itu, bahwa otorisasi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat mencerminkan sebuah rejim kekuatan dan sekaligus kekuasaan. Karena itu bisa jadi pimpinan partai di daerah yang masuk dalam nominasi calon eksekutif, jika Dewan Pimpinan Pusatnya memandang tidak pantas, tidak perlu, maka bisa saja DPP mengambil alih, lalu mencari kader lain di luar kader partai politik. Jadi kader-kader itu belum tentu juga bisa mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat. Begitu rejim itu, hampir semua partai seperti itu. Jadi ini soal otorisasi dan culture dari proses politik itu. Jadi tidak gampang untuk menentukan kehendaknya sendiri, berpasangan dengan siapapun secara ideal tidak mungkin bisa bebas dari proses politik. Bicara proses politik itu adalah kekuatan. Siapa yang mempunyai kekuatan, tentu dia akan mendapatkan persetujuan. Kekuatan tentu tanda kutip dalam perspektif apapun. Sebagai incumbent yang memang kuat posisinya, tentu akan mudah mendapatkan persetujuan partai politik. Itu banyak teori yang menyatakan demikian. Karena demokrasi kita ini, rejim ini adalah rejim the power. Siapapun yang berkuasa tentu bisa mengolah kekuasaannya dan kadangkala juga melanggar prinsip-prinsip abuse of power. Jadi melampaui kekuasaan. Jadi kekuasaan itu kekuatan, kekuatan itu bisa dilampaui, melanggar
prinsip-prinsip filosofis Pancasila, melanggar prinsip-prinsip yang lain, yang ditonjolkan adalah kekuatan. Karena itu tidak heran dalam suatu pilkada dimanapun, termasuk di Kota Baru, ya, semua partai politik bisa terkumpul menjadi satu karena pengaruh kekuatan itu. Ya. Jadi kita salah satu pilkada yang dicatat dalam sejarah bahwa semua partai politik terkumpul. Ya. Salah satunya. Berarti proses demokrasinya adalah proses demokrasi the power, kekuatan. Yang dimaknai kekuatan ini ya bisa dengan uang, bisa dengan pengaruh, bisa dengan janji-janji. Tapi yang menentukan kan bukan partai politik, pimpinan partai politik di kabupaten maupun provinsi, tapi di PP. Saudara bisa bayangkan ya, seorang yang kekuatannya luar biasa bisa mempengaruhi Dewan Pimpinan Pusat dari seluruh partai politik. Jadi partai politik yang capek berkeringat di daerah tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena harus tunduk patuh kepada partai. Kalau tidak dicoret, tidak menjadi anggota partai. Begitulah DPP itu punya rejim otorisasi. Dan itu undang-undang yang menentukan. Jadi melampaui apa yang ditentukan. Jadi catatan kecil untuk pilkada Kota Baru, begitulah kekuatan itu. Apakah kekuatan itu dibarengi dengan kapasitas, itu lain persoalan. Ya. Ataukah sebuah rapot bagus, komlot, atau rapot merah, itu nggak ada urusan. Tidak ada kaitan dengan itu. Nah, untuk Kota Baru ada lagi petahana yang lain, yang dalam perkembangannya sejak katakanlah 3 tahun itu tidak mesra, ditinggalkan. Jadi kalau truk gandengannya ditinggalkan. Gandengannya ditinggalkan, diam, ya. Kemudian truknya sendiri jalan kemanapun. Itu juga melanggar konstitusi, tapi lebih jauh sebetulnya melanggar kepatutan. Kan dalam prinsip hukum itu kepatutan itu yang paling utama, moral. Nah, secara moral itu sudah tidak baik dan tidak benar hubungan itu. Maka aku menilai secara objektif ya, bukan subjektif. Kayaknya juga nggak begitu kenal baik dengan wakil ini. Hanya 1 kali pernah ketemu, 1 kali juga pernah ketemu Bupati. Pada waktu Ibnu Sina membaik-baikkan aku dengan Bupati pada masa itu. Ya sudah, bisalah merekam gesturnya. Kan yang paling penting bagi kita adalah gestur. Jadi gini maksudnya, dengan truk gandeng yang ditinggal itu membangkitkan hasrat kekuatan moralnya. Dan kekuatan moral itu dapat dibuktikan dengan melalui jalur independen. Kan asik tuh. Dan dia dapat suara jalur independen, tidak jalur politik. Iya. Maka dengan kekuatan moral, mungkin ada rasa sakit hati sedikit, lalu empati dari yang lain-lain, dapatlah melalui jalur independen yang sangat konstitusional. Nah, sekarang bersaing. Persaingan ini tentu ada kecurangan. Kita rakyat melihat saja dulu, nanti kecurangannya di bidang apa. Isu terpenting dalam kecurangan itu adalah money politik. Kira-kira itu Pak Ipansah, silahkan dilanjutkan pertanyaannya. Jadi menariknya kata Prof, semua ditentukan oleh DPP ya, sistem politik kita ditentukan oleh DPP. Nah, artinya walaupun di tingkat lokal kita semua partai mendukung atau masuk dalam koalisi, tapi itu kan partainya Pak. Nah, apakah pada tingkat akar rumput, katakanlah pada tingkat kader, apakah juga demikian? Karena kan prosesnya itu cuma formalitas, dipilih, ditunjuk, ditentukan oleh DPP. Nah, kerap kali kan juga begitu. Antara formalitas jabatan, pimpinan partai yang telah menentukan, belum tentu juga pada waktu pemilihan mereka setia. Ya kan, kesetiaan itu kan hanya ajaran agama secara ideologis. Di mana-mana
ya sholat ya harus sholat. Tapi kalau yang sifatnya duniawi seperti itu, maka biasanya pengikut itu kan apa yang disebut dengan masa mengambang. Jadi partai politik punya masa, pada saat itu masanya mengambang, tidak ideologis. Jadi nanti kemungkinan bisa saja masa mengambang itu lari di mana sesuai dengan hati. Masa mengambang. Demikian Pak Nuri Pansa. Tapi kan gini, Prof. Politik itu kan tidak bicara hitam putih dan atau sejenisnya. Faktanya nanti kekuatanlah yang menang gitu kan. Siapa yang kuat, siapa yang punya modal banyak, yang bisa mempengaruhi masyarakat, itulah yang menang. Artinya siapapun yang menang nanti, apakah SJA, apakah Pak Burhanuddin. Nah, semuanya ini kan masyarakat harus menerima kenyataan. Tidak mesti independen yang lebih bagus, tidak mesti petahana SJA yang lebih bagus. Artinya siapapun nanti terpilih, kita harus menerima gitu kan. Jadi kalau itu persoalan moralitas, persoalan money politik, persoalan politik dan sebagainya, itu kan menjadi wacana-wacana saja saat. Tapi nanti di akhirnya setelah 9 Desember, siapapun pemenangnya kita kan harus menerima, Prof. Dalam masa kompetisi, penonton-penonton sepak bola itu adalah clothing mask. Ya. Dia akan bertepuk tangan apabila gol yang diciptakan luar biasa, padahal itu adalah bukan dukungannya. Jadi masa mengambang itu lebih objektif. Kalau memang cantik sekali gol yang diciptakan, walaupun lawan, dia akan terpengaruh dengan itu. Walaupun taruhannya kalah, dia puas pulang ke rumah. Itu gambarannya. Ya. Nah, the power sesungguhnya kekuatannya ada pada masyarakat. Pemain sepak bola yang handal itu juga kan didukung oleh masyarakat, maka mentalnya untuk bermain juga semakin baik. Ya. Nah, untuk pilkada tentu kekuatan penuh itu ada pada masyarakat di bilik suara. Di negara lain seperti Amerika, dia memakai IT system. Kalau ini kan kita datang dalam waktu 5-10 menit sampai ke kotak suara. 5-10 menit inilah waktu yang paling berbahaya. Atau yang disebut dengan serangan pajar, itulah yang paling berbahaya. Serangan pajar. Masyarakat Kota Baru itu yang intelektual kan mungkin katakanlah baru 10%. Yang lainnya kan ya masa mengambang juga. Jadi kalau kita ukur bincang-bincang di sini kan komunitas kita intelektual yang bisa melihat sebuah kesadaran intelektual baik dan benar dalam ukuran moral. Tapi kita jumlahnya hanya 10%. 90%-nya adalah floating mass. Yang kalau dikasih sesuatu tentu hinggap. Ini bukan ngajarin orang yang punya duit dalam pilkada, tapi juga kemudian pecah kongsi ini juga membawa empati luar biasa. Kenneth sudah membuktikan bahwa dia mencapai sesuai batas yang waktu, tempat, dan jumlah yang cukup signifikan, bahkan lebih. Nah ini kan mesti diwaspadai itu. Kalau yang memang itu memilih secara militan luar biasa, tinggal yang lain-lain. Jadi saya kira di pertempuran yang sangat seru antara Liverpool dengan apa ya, yang setara dengan itu. Jadi bukan main-main ini pertempuran, ini semuanya mempunyai kekuatan. Satu kekuatan tanda kutip, yang satunya kekuatan moral. Ayo kita uji. Karena itulah Nuri Pansa ini sangat menarik. Makanya kan begini, Bro. Kalau kita tidak ingin dalam posisi nampak mendukung salah satu, tapi kita menyuarakan moralitas, menyuarakan anti money politik. Kalau kita menyuarakan itu kan seolah-olah jadi pendukungnya BHD gitu kan. Karena BHD menyatakan bahwa bukan. Itulah kecerdasan tema yang dilakukan oleh salah satu pendukung. Tapi money politik itu masih abstrak. Misalnya jangan melakukan money politik itu kan abstrak. Iya, belum bisa konkret. Ketika kampanye itu disuarakan, nah itu kan menguntungkan satu pihak gitu. Enggak juga. Kalau orang sudah 5-6 kali terima money politik, dia diam aja, enggak terpengaruh.
Ini teori ya. Iya, ya. Apalagi kalau sampai 80 kali Indomie aja 80 bungkus, ya itu diam aja itu. Jadi itu akan berlalu. Itu yang saya bilang, hanya 10% masyarakat intelektual ditambah masyarakat agama, 10%, 20% itu adalah milik dari yang mempunyai tema moral. Ya. Sedangkan yang lainnya kan temanya nggak apa-apa, ngomong apapun tapi yang penting disiram. Itu lain lagi. Itu lain lagi. Itu yang sangat pragmatis. Jadi ini pergolakan antara idealis dan pragmatis. Idealis dan pragmatis. Ini menarik, Bu. Sangat menarik. Kita idealis tidak bisa bilang idealis dan pragmatis, walaupun dua-duanya posisinya incumbent. Incumbent itu lalu rapotnya gimana sih Kota Baru itu? Dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, rapotnya kayak apa? Bahkan demokrasi kayak apa? Kekurangan salah satu calon itu kan isu-isu yang kemarin itu. Isunya adalah isu legalistis. Yeah. Nah, tapi kan ditutupin, ternyata DPP-nya ya diam aja, melupakan. Gampang lupa, jadi Indonesia itu, khususnya Kota Baru itu, dosa itu gampang dilupakan. Sebenarnya kalau kita akademisi kan enggak. Orang yang plagiat itu dibunuh dah, nggak bisa lagi dia menulis skripsi dan melanjutkan. Apalagi Anda kuliah di UI kan ketat sekali plagiat itu. Iya, Pak. Saya nggak bilang ini plagiat ya, tanda kutip. Begitu, Pak. Makanya, tadi kan masalah pragmatis dan idealis, tapi idealis dan pragmatis, tapi kan sama-sama petahana. Kalau melihat rekod ke belakang, ya sama-sama petahana juga. Melihat prestasi ke belakang, ya sama-sama petahana juga. Ya, tapi dalam rekamannya, jejaknya kan ditinggalkan. Kan tergandengnya ditinggalkan di lontar sana, nggak diajak lagi. Lalu si gandengan ini mencari pertolongan, tolong, bawa dong aku ke Kota Baru nih, di lontar kelamaan. Datanglah truk independen membawa dia ke Kota Baru. Kan ilustrasinya begitu, Pak Irfan. Ya. Itu tidak bisa dinafikan. Memang dalam sejarah Kota Baru, yang namanya pasangan bupati, wakil bupati nggak pernah akur. Di mana saja, bukan hanya di Kota Baru. Nah, berarti di mana saja. Cuman di tempat lain itu wakil bupatinya tidak mampu naik, tidak mempunyai power. Kalau ini powernya independen kan luar biasa, mungkin satu-satunya di dunia seperti itu. Satu-satunya di dunia persaingan ini. Dan mereka sepadan, karena sama-sama incumbent kan. Sama-sama incumbent. Ya, sepadan. Tadi pasangan pecah kongsi di tengah jalan gitu kan. Tidak hanya di Kota Baru, bahkan di Indonesia, kata Prof tadi. Nah, ini kan nanti ada pasangan juga nih masing-masing nih. Pasangan SJA sama Arul, pasangan BHD sama Pak Burhan. Nah, siapapun yang nanti menang, misalnya SJA sama Arul, itu nanti pecah juga nggak kira-kira? Atau BHD yang menang? Atau pecah juga nggak nanti kira-kira? Bukan pecah, jadi memang rejim pilkada itu membuat lukanya panjang. Sampai habis rejim masih luka juga. Itulah, kita tidak bisa legowo soal itu. Ya. Yang legowo itu kan Jokowi dengan Prabowo. Iya. Itu legowo banget itu, tapi ada perhitungan politik. Jelaskan seperti itu. Nah, sekarang dalam rangka menjaga kepentingan publik, kondisinya seperti ini. Konstelasi politiknya seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya kepentingan publik ini bisa terjaga? Artinya jangan sampai kepentingan publik Kota Baru ini seolah-olah sangat tergantung sekali dengan pilkada yang cuma dua pasang ini gitu. Ini kita menukik ke persoalan Kota Baru. Jadi bagaimana semestinya masyarakat, bagaimana semestinya partai politik, bagaimana semestinya para elit menyikapi pasca pilkada saja. Siapapun nanti terpilih, apakah Pak SJA ataupun PHD gitu. Demi Kota Baru ini, dok. Apa itu kira-kira? Jadi ini dua pasangan ini sebetulnya mengurangi friksi dibandingkan dengan 3 atau 4 pasangan. Friksinya menjadi 4. Kalau 2 ini kan head to head. Jadi ini final, sudah nggak ada semifinal lagi. Ya, langsung final. Yang menentukan nanti kemenangan kan kalau kemungkinan di Mahkamah Konstitusi. Kalau salah satunya berkeberatan atas perolehan suara itu.
Setelah itu selesai, tidak ada alasan lagi. Penegakan hukum akan jalan, tidak mungkin lagi ada kios dan lain-lain karena keduanya juga negarawan. Ya. Kalau mau curang ya pada saat-saat proses saat ini curang. Tapi kalau setelah pasca itu enggak. Ya. Ini bukan dimiliki hanya untuk 2 calon yang incumbent, tapi dimiliki oleh masyarakat. Stakeholder itu masyarakat yang menjaga stabilitas agar supaya kita tidak dijadikan sebuah bahan penelitian olok-olokan. Kalau terjadi pecah dan sebagainya. Nah, ini tidak mungkin karena sistem law enforcement itu dijaga secara ketat. Nah, proses penjagaan itu lebih menarik. Aku bilang di dunia mungkin satu-satunya yang incumbent berhadapan dengan incumbent, yang kemudian yang incumbent full partai politik, yang satunya independen. Ini luar biasa. Ini luar biasa nanti. Berhasilnya independen menang itu sangat luar biasa lagi. Tapi kalau berhasilnya partai politik, kumpulan partai politik menang itu biasa. Biasa sudah ditentukan. Jadi ada kemenangan biasa, ada kemenangan luar biasa. Itu baik, Pak. Nah, ini akan menjadi riset. Yang didukung partai biasa saja. Nah, biasa saja. Kalau kan dia yang sudah menang pendukung partai politik biasa saja. Tapi kalau independen yang menang maka itu luar biasa. Luar biasa karena sudah dihitung secara matematis. Secara matematis kan sudah dihitung. Walaupun tadi kita sudah bincangkan. Ya. Orang yang simpatis pada partai politik ini digolongkan floating mass kan, masa mengambang. Ya, tapi kalau bola itu dimasukkan oleh pihak lawan dengan cantik, orang akan bertepuk tangan walaupun tidak pendukung. Itu gampangnya floating mass, politik floating mass itu. Tapi juga kemudian pecah kongsi ini juga membawa empati luar biasa. Karena sudah membuktikan bahwa dia mencapai sesuai batas yang waktu, tempat, dan jumlah yang cukup signifikan, bahkan lebih. Nah, ini kan mesti diwaspadai itu. Kalau yang memang itu memilih secara militan luar biasa, tinggal yang lain-lain. Jadi saya kira di pertempuran yang sangat seru antara Liverpool dengan apa ya, yang setara dengan itu. Jadi bukan main-main ini pertempuran, ini semuanya mempunyai kekuatan. Satu kekuatan tanda kutip, yang satunya kekuatan moral. Ayo kita uji. Karena itulah Nuri Pansa ini sangat menarik. Nah, makanya kan begini, Bro. Kalau kita tidak ingin dalam posisi nampak mendukung salah satu, tapi kita menyuarakan moralitas, menyuarakan anti money politik. Kalau kita menyuarakan itu kan seolah-olah jadi pendukungnya BHD gitu kan. Karena BHD menyatakan bahwa bukan. Itulah kecerdasan tema yang dilakukan oleh salah satu pendukung. Tapi money politik itu masih abstrak. Misalnya jangan melakukan money politik itu kan abstrak. Iya, belum bisa konkret. Ketika kampanye itu disuarakan, nah itu kan menguntungkan satu pihak gitu. Enggak juga. Kalau orang sudah 5-6 kali terima money politik, dia diam aja, enggak terpengaruh. Ini teori ya. Iya. Apalagi kalau sampai 80 kali Indomie aja 80 bungkus, ya itu diam aja itu. Jadi itu akan berlalu. Itu yang saya bilang, hanya 10% masyarakat intelektual ditambah masyarakat agama 10%, 20% itu adalah milik dari yang mempunyai tema moral. Ya. Sedangkan yang lainnya kan temanya nggak apa-apa, ngomong apapun tapi yang penting disiram. Itu lain lagi. Itu lain lagi. Itu yang sangat pragmatis. Jadi ini pergolakan antara idealis dan pragmatis. Idealis dan pragmatis. Ini menarik, Bu. Sangat menarik. Kita tidak bisa bilang idealis dan pragmatis, walaupun dua-duanya posisinya incumbent. Incumbent itu lalu rapotnya gimana sih Kota Baru itu? Dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, rapotnya kayak apa? Bahkan demokrasi kayak apa? Kekurangan salah satu calon itu kan isu-isu yang kemarin itu. Isunya adalah isu legalistis. Yeah. Nah, tapi kan ditutupin, ternyata DPP-nya ya diam aja, melupakan. Gampang lupa, jadi Indonesia itu, khususnya Kota Baru itu, dosa itu gampang dilupakan. Sebenarnya kalau kita akademisi kan enggak.
Orang yang plagiat itu dibunuh dah, nggak bisa lagi dia menulis skripsi dan melanjutkan. Apalagi Anda kuliah di UI kan ketat sekali plagiat itu. Iya, Pak. Saya nggak bilang ini plagiat ya, tanda kutip. Begitu, Pak. Makanya, tadi kan masalah pragmatis dan idealis, tapi idealis dan pragmatis, tapi kan sama-sama petahana. Kalau melihat rekod ke belakang, ya sama-sama petahana juga. Melihat prestasi ke belakang, ya sama-sama petahana juga. Ya, tapi dalam rekamannya, jejaknya kan ditinggalkan. Kan tergandengnya ditinggalkan di lontar sana, nggak diajak lagi. Lalu si gandengan ini mencari pertolongan, tolong, bawa dong aku ke Kota Baru nih, di lontar kelamaan. Datanglah truk independen membawa dia ke Kota Baru. Kan ilustrasinya begitu, Pak Irfan. Ya, itu tidak bisa dinafikan. Memang dalam sejarah Kota Baru, yang namanya pasangan bupati, wakil bupati nggak pernah akur. Di mana saja, bukan hanya di Kota Baru. Nah, berarti di mana saja. Cuman di tempat lain itu wakil bupatinya tidak mampu naik, tidak mempunyai power. Kalau ini powernya independen kan luar biasa, mungkin satu-satunya di dunia seperti itu. Satu-satunya di dunia persaingan ini. Dan mereka sepadan, karena sama-sama incumbent kan. Sama-sama incumbent. Ya, sepadan. Tadi pasangan pecah kongsi di tengah jalan gitu kan. Tidak hanya di Kota Baru, bahkan di Indonesia, kata Prof tadi. Nah, ini kan nanti ada pasangan juga nih masing-masing nih. Pasangan SJA sama Arul, pasangan BHD sama Pak Burhan. Nah, siapapun yang nanti menang, misalnya SJA sama Arul, itu nanti pecah juga nggak kira-kira? Atau BHD yang menang? Atau pecah juga nggak nanti kira-kira? Bukan pecah, jadi memang rejim pilkada itu membuat lukanya panjang. Sampai habis rejim masih luka juga. Itulah, kita tidak bisa legowo soal itu. Ya. Yang legowo itu kan Jokowi dengan Prabowo. Iya. Itu legowo banget itu, tapi ada perhitungan politik. Proses politik sudah Prof jelaskan seperti itu. Nah, sekarang dalam rangka menjaga kepentingan publik, kondisinya seperti ini. Konstelasi politiknya seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya kepentingan publik ini bisa terjaga? Artinya jangan sampai kepentingan publik Kota Baru ini seolah-olah sangat tergantung sekali dengan pilkada yang cuma 2 pasang ini gitu. Ini kita menukik ke persoalan Kota Baru. Jadi bagaimana semestinya masyarakat, bagaimana semestinya partai politik, bagaimana semestinya para elit menyikapi pasca pilkada saja. Siapapun nanti terpilih, apakah Pak SJA ataupun PHD gitu. Demi Kota Baru ini, dok. Apa itu kira-kira? Jadi ini 2 pasangan ini sebetulnya mengurangi friksi dibandingkan dengan 3 atau 4 pasangan. Friksinya menjadi 4. Kalau 2 ini kan head to head. Jadi ini final, sudah nggak ada semifinal lagi. Ya, langsung final. Yang menentukan nanti kemenangan kan kalau kemungkinan di Mahkamah Konstitusi. Kalau salah satunya berkeberatan atas perolehan suara itu. Setelah itu selesai, tidak ada alasan lagi. Penegakan hukum akan jalan, tidak mungkin lagi ada kios dan lain-lain karena keduanya juga negarawan. Yeah. Kalau mau curang ya pada saat-saat proses saat ini curang. Tapi kalau setelah pasca itu enggak. Yeah. Ini bukan dimiliki hanya untuk 2 calon yang incumbent, tapi dimiliki oleh masyarakat. Stakeholder itu masyarakat yang menjaga stabilitas agar supaya kita tidak dijadikan sebuah bahan penelitian olok-olokan. Yeah. Kalau terjadi pecah dan sebagainya. Nah, ini tidak mungkin karena sistem law enforcement itu dijaga secara ketat. Yeah. Nah, proses penjagaan itu lebih menarik. Aku bilang di dunia mungkin satu-satunya yang incumbent berhadapan dengan incumbent, yang kemudian yang incumbent full partai politik, yang satunya independen. Ini luar biasa. Ini luar biasa nanti. Berhasilnya independen menang itu sangat luar biasa lagi. Tapi kalau berhasilnya partai politik, kumpulan partai politik menang itu biasa.
biasa sudah ditentukan. Jadi ada kemenangan biasa, ada kemenangan luar biasa.